Apa yang disampaikan Pak SBY ini, meskipun awalnya konteksnya adalah internal, tapi kemudian karena bocor keluar ya dan menjadi pembahasan publik sampai dengan hari ini, ya bagi kami sebenarnya ada satu efek yang sangat-sangat positif gitu. Ini kenapa? Ini kemudian publik ini menjadi aware gitu. Kita semua di Indonesia menjadi aware ya. Ada upaya-upaya atau ada pihak-pihak tertentu yang berupaya tadi melakukan konsolidasi seakan-akan hanya maksimal boleh 2 pasang dan seakan-akan mereka yang bisa baku atur gitu. Seluruh pengamat politik, bahkan juga Pak Surya Paloh menyampaikan analisisnya bahwa pemilu 2024 paling tidak ada 3 atau 4 calon, dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada 2 pasangan calon. Di sini perlu kami sampaikan bahwa ketentuan presidensial threshold sebesar 25% suara atau 20% kursi merupakan bagian dari ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa Presiden SBY tentang pentingnya membangun pemerintahan yang efektif. Sebagai rakyat jelata saya mohon jangan bikin gaduh di masyarakat dengan isu-isu kudeta Partai Demokrat segala macam. Ternyata Bapak sendiri yang melakukan kudeta terhadap partai orang. Karena kalau yang dikatakan oleh Pak SBY ini terus kemudian ditangkap bahwa sudah menjadi sugesti negatif bahwa akan terjadi kecurangan. Ini kan nyun sewu, ini kan apa ini? Oh ya jangan memberikan sugesti negatif, menyebarkan virus negatif. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak SBY, bagi kami rapat pimpinan nasional suatu partai harus didasarkan pada politik kebenaran, bukan didasarkan pada fitnah, pada ambisi atau berbagai informasi yang tidak tepat. PDIP gertak SBY jika berani fitnah Presiden Jokowi terkait agenda setting di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan pihaknya bakal marah dan siap hit to hit dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika berani memfitnah Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Hasto untuk merespons pernyataan terbuka SBY yang akan turun gunung guna mencegah kecurangan pemilu 2024. Hasto pun menyindir pernyataan turun gunung ini dengan menyebut bahwa SBY tak pernah lagi naik gunung. Meski demikian, dia mengatakan PDIP sebagai partai penguasa tidak mempermasalahkan SBY untuk turun gunung. Namun Hasto menambahkan menjadi beda soal bila turun gunungnya SBY sebagai bentuk melakukan tudingan terhadap pemerintahan Jokowi. Hasto mengatakan PDIP siap untuk merespons apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap Jokowi. Hasto juga meminta SBY tak menuding adanya kecurangan di pemilu 2024 lantaran dirinya tak bisa mencalonkan putranya yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti diketahui, niatan SBY turun gunung itu lantaran dirinya mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilihan pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Hal tersebut disampaikan SBY saat berpidato di acara rapat pimpinan nasional Partai Demokrat Kamis 15 September 2022 lalu. Menurut SBY, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hasto juga menjawab kekhawatiran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengaku harus turun gunung karena mencium tanda-tanda pemilu 2024 akan tidak adil dan tidak jujur. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan justru hal semacam itu justru pernah terjadi pada era kepemimpinan SBY. Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya. Dia mengatakan bahwa pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap yang bersifat masif. Selain itu, Hasto menyinggung saat SBY terpilih pada tahun 2004. Saat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah pemilu 2004 digelar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bahwa masyarakat pada saat ini merindukan kepemimpinan ala Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Hal itu disampaikannya dalam pidato pembukaan dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat di Jakarta Convention Center.
Jakarta, Kamis 15 September 2022. Awalnya AHY mengajak para kader Demokrat untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Kemudian AHY mengatakan rakyat membandingkan kehidupan saat ini dengan era SBY menjadi Presiden RI pada 2004 hingga 2014. Menurut AHY, rakyat merindukan kehidupan saat SBY menjadi presiden. Lengserkan AHY, alumnus UGM buka peluang jadi capres Partai Demokrat, ini sosoknya. Partai Demokrat memiliki sosok Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang kerap dikaitkan dengan capres di Pilpres 2024. Namun bukan hanya AHY, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga ternyata masuk radar partai dengan lambang bintang bersinar 3 arah itu. Alumnus UGM itu buka peluang jadi capres Partai Demokrat dengan lengserkan AHY. Diketahui, Anies masuk ke radar Majelis Tinggi Partai Demokrat sebagai Capres 2024. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan buka suara soal pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait kriteria calon presiden yang akan diusung. Kata Syarif, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk dalam kriteria sebagai Capres Partai Demokrat. Terlebih, kata Syarif, Anies Baswedan memiliki wawasan yang mempunyai kesamaan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Kendati begitu, proses penetapan Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan masih dalam tahap finalisasi dan pembahasan internal Partai Demokrat. Oleh karena itu, dalam pidato kebangsaan Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Demokrat belum membeberkan siapa nama-nama sosok yang diyakini layak maju sebagai capres atau cawapres. PPP soal tudingan kecurangan pemilu 2024, Demokrat ikut pilih para penyelenggaranya. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada indikasi kecurangan di pemilu 2024. Hal ini yang membuatnya akan turun gunung. Terkait hal tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awik mengingatkan perhelatan pemilu 2024 baik dari tahapan sampai prosesnya itu yang mengadakan penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu, di mana lanjut dia KPU dan Bawaslu telah dipimpin oleh DPR dan dilantik oleh Presiden Jokowi, di mana Demokrat juga ikut memilih dan menyetujuinya. Menurut dia, Demokrat harus menyampaikan contohnya ke masyarakat publik, jangan hanya dianggapnya nanti melempar sebuah wacana saja. Awik pun meminta para elit parpol di tahun politik seperti sekarang ini harus bisa membuat narasi yang menyejukkan ke publik. Jangan membuat semua untuk saling curiga dan menimbulkan permusuhan. Sebelumnya, beredar sebuah video pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku siap untuk turun gunung di pemilu 2024 mendatang. Pernyataan SBY ini berada dalam sebuah TikTok @PDemokrat Sumut. Alasan pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur tersebut untuk turun gunung karena dirinya sudah melihat adanya tanda-tanda pemilu 2024 mendatang tidak akan jujur dan adil. Menurut SBY, dirinya mendapatkan informasi bahwa pemilu 2024 akan diatur hanya ada 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga SBY menyoroti informasi adanya ketidakjujuran di pemilu 2024 ini. Presiden RI Kadam ini menegaskan dugaan ketidakjujuran pemilu 2024 ini agar Partai Demokrat bersama dengan koalisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2024. SBY mengungkapkan jangan rusak pemilu 2024 mendatang dengan menggunakan cara-cara curang, sebab rakyat berhak memilih siapa capres dan cawapres yang mereka kehendaki. SBY menjelaskan selama dirinya menjadi kepala negara 2 periode, yakni 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2024, dan Partai Demokrat menjadi penguasa tidak pernah menggunakan cara-cara kotor guna merusak pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.